Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum bi khair walhamdulillah. Kali ini kita akan berkisah tentang seorang sahabat Nabi yang memeluk agama Islam di masa kecilnya. Dan berkat doa Nabi Muhammad SAW, dia memiliki harta dan keturunan yang banyak. Siapakah beliau? Yuk kita simak kisahnya. Suasana haru dan sukacita menyelimuti kaum muslimin Madinah kala itu. Bagaimana tidak, seorang Rasul yang mereka cintai dan dambakan akhirnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Kini Rasulullah SAW berada di antara mereka. Seluruh kaum muslimin Madinah atau yang dikenal dengan nama kaum Ansor bersyukur dan bersemangat sekali, dari anak-anak hingga orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Kala itu seorang ibu menyambut dengan semangat hijrahnya Rasulullah SAW. Beliau segera membawa anak laki-lakinya yang belum genap 10 tahun kala itu untuk menemui Rasulullah. Anak laki-laki itu lahir pada tahun ketiga kenabian. Sang anak laki-laki tersebut seperti ibunya juga menyambut dengan semangat. Ibunya telah menanamkan di dalam hatinya kecintaan kepada Rasulullah SAW sejak ia masih kecil. Di hadapan Rasulullah SAW, sang ibu berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah pembantumu Anas, berdoalah untuknya." Rasulullah SAW kemudian berdoa, "Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anaknya, dan berkahilah ia dalam harta dan keturunannya." Berkat doa Nabi SAW ini, sang anak kecil tersebut kemudian menjadi orang yang memiliki banyak harta dan kelapangan rezeki. Sang anak tersebut adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansor yang berasal dari suku Khazraj, keturunan Bani Nazar. Ia memiliki banyak anak dan cucu hingga ia menjumpai hampir 100 di antaranya. Di antara anak-anaknya adalah Abu Bakar, Ubaidillah, Nadar, dan Musa. Ibu Anas bin Malik adalah Sahlah binti Malik bin Khalid atau biasa dikenal dengan nama Ummu Sulaim, salah seorang sahabiah yang menjadi pemeluk Islam generasi awal di wilayah Madinah. Dan setelah keislamannya, Ummu Sulaim mengajarkan dan menanamkan 2 kalimat syahadat kepada putranya, Anas bin Malik. Sejak itu, Anas kecil terbiasa mengucapkan kalimat itu dalam berbagai kesempatan. Ummu Sulaim tetap tak bergeming meskipun keislamannya dan Anas menyebabkan suaminya Malik bin Nadar marah besar sehingga meninggalkan mereka ke Syam dan akhirnya meninggal di sana. Nabi Muhammad SAW memperlakukan Anas bin Malik dengan penuh kasih sayang. Sampai-sampai Anas berkata, "Aku melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun. Demi Allah, tidak pernah sekalipun beliau bersabda kepadaku, 'Cih,' tidak pernah pula berkata kepadaku untuk sesuatu, 'Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan itu?'" Anas melayani keperluan Rasulullah SAW selama periode Madinah. Anas bukan hanya melayani Rasulullah SAW saat berada di rumah saja, tapi juga ketika beliau dalam perjalanan dan bahkan ketika berperang. Anas turut pergi dalam perang Badar bersama Nabi Muhammad SAW saat ia masih kecil untuk melayani keperluan beliau. Karena lama menyertai Nabi Muhammad SAW, yakni sejak beliau berhijrah hingga wafat, Anas bin Malik banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh beliau adalah berjumlah 2.286 hadis. Hanya saja semua hadis yang diriwayatkan dari Anas itu tidak semuanya didengar secara langsung oleh Anas dari Rasulullah SAW, meski sebagian besarnya diriwayatkan Anas secara langsung dari lisan Nabi Muhammad SAW. Sebagian di antaranya diriwayatkan Anas dari Abu Bakar,
Umar, Ubadah bin Syamit, Mu'ad bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjaga amanah dalam meriwayatkan hadis ini dan menyampaikannya persis seperti yang ia dengarkan. Setelah Rasulullah SAW wafat, Anas hidup lebih dari 80 tahun. Selama itu ia menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sehingga ia menjadi guru mulia bagi imam-imam besar seperti Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Sa'id bin Jubair, Qatadah, Az-Zuhri, dan Umar bin Abdul Aziz. Karena hafalan hadisnya terbilang tidak sedikit, ia berhati-hati dan irit dalam meriwayatkannya demi menghindari kekeliruan. Dengan kata lain, Anas bin Malik menyampaikan apa yang ia ketahui dan meriwayatkan hadis yang ia pastikan benar dan berasal dari hafalannya. Pada mulanya Nabi Muhammad SAW melarang para sahabat menulis hadis agar tidak bercampur dengan Al-Quran. Setelah Al-Quran sudah lengkap dan wahyu berhenti seiring dengan wafatnya Rasulullah SAW, maka larangan penulisan hadis ini tidak berlaku lagi. Sehingga Anas bin Malik menulisnya dan berkata, "Ikatlah ilmu dengan tulisan." Anas radhiyallahu anhu selalu memadukan antara ilmu dan amal, sebab tidak ada baiknya jika ilmu tidak diiringi dengan praktek. Anas bin Malik radhiyallahu anhu sangat mencintai Rasulullah SAW. Bukti kecintaan Anas kepada Rasulullah adalah mengikuti ucapan, perbuatan, dan sunnah beliau, ditambah perasaan di dalam hati yang dipenuhi dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW ketika berpapasan dengan anak-anak di jalan, beliau mengucapkan salam kepada mereka, seperti halnya beliau juga mengucapkan salam kepada orang-orang dewasa. Begitu pula yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Nabi Muhammad SAW biasa sholat malam hingga kedua kaki beliau bengkak. Seperti itu juga Anas. Ia sholat malam hingga kedua kakinya bengkak karena saking lamanya berdiri. Nabi Muhammad SAW menyukai beberapa jenis makanan, dan di antara makanan yang beliau sukai adalah labu. Anas bin Malik berkata, "Aku pergi bersama Rasulullah SAW untuk menghadiri jamuan makan tersebut. Lalu Rasulullah SAW disuguhi roti gandum dan kuah yang ada labu dan dendengnya. Aku melihat Rasulullah SAW mengambil labu di sekitar piring. Lalu Anas berkata, sejak itu aku mulai menyukai labu." Di antara bentuk kecintaan Anas kepada Rasulullah SAW adalah Anas menyimpan wadah yang pernah digunakan oleh Rasulullah SAW untuk minum. Selain itu, Anas juga menyimpan sepasang sandal dan tongkat kecil milik Rasulullah SAW. Salah satu keistimewaan sahabat mulia ini adalah selalu menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW kepada kaum muslimin. Itulah kebiasaannya hingga akhir hayat. Khalifah Abu Bakar mengangkatnya sebagai petugas pemungut zakat di Bahrain atas usulan Umar karena kepandaiannya dalam pencatatan keuangan. Ketika Abu Musa al-Ash'ari memimpin Basrah, ia menjadikan Anas sebagai salah satu seorang dekatnya dan mengirimnya ke Umar sebagai perwakilannya. Setelah itu, Umar mengangkat Anas sebagai pemimpin Persia. Ketika Abdullah bin Zubair dibaiat sebagai khalifah, ia mengangkat Anas sebagai pemimpin Basrah untuk sementara waktu. Ketika Al-Hajjaj berbuat semena-mena di Irak, Anas menentangnya dan ia mendukung Abdurrahman bin Asy'ad, salah satu pemberontak yang melawan Al-Hajjaj.
Al-Hajjaj akhirnya mengancam Anas hingga Anas mengadukan Al-Hajjaj kepada Abdul Malik bin Marwan, khalifah kaum muslimin dalam sepucuk surat. Kemudian Abdul Malik mengirim surat kepada Al-Hajjaj yang berisi teguran dan menyuruhnya meminta maaf kepada Anas. Akhirnya Al-Hajjaj memenuhi permintaan Abdul Malik bin Marwan itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu memiliki keahlian dalam memanah dan ia aktif ikut serta dalam medan jihad. Namun demikian, keikutsertaannya dalam jihad bukan menjadi penghalang baginya untuk menyampaikan hadis. Karena sebelumnya ia juga turut hadir dalam perang Badar dan perang Uhud, melayani keperluan Rasulullah SAW di kedua peperangan tersebut. Ia juga ikut terlibat dalam perang Khandaq sebagai mujahid yang menebas leher orang-orang kafir dan membunuh siapapun di antara orang-orang kafir sebisanya. Setelah itu, ia menghadiri peperangan-peperangan Nabawi dalam perang penumpasan kemurtadan. Di sana, ia memberikan pengorbanan yang baik. Ia mengarungi peperangan Qadisyah dan turut serta dalam pembebasan Tustar. Setelah Tustar berhasil ditaklukkan, Abu Musa al-Asy'ari, sang komandan pembebasan, mengirim Anas untuk membawa tawanan dan rampasan perang kepada Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu. Anas kemudian datang menemui Umar dengan membawa serta penguasa Tustar Hurmuzan. Anas mengelilingi wilayah Basrah lalu menetap di salah satu perbatasan kota tersebut sampai menginjak usia lebih dari 100 tahun. Di sanalah Anas sakit, lalu ia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Talqinkanlah la ilaha illallah kepadaku." Lalu Anas terus mengucapkannya sampai wafat. Anas wafat pada tahun 93 Hijriah dan ia adalah sahabat terakhir yang meninggal dunia di Basrah. Seorang sahabat Nabi yang mendapatkan janji syafaat dari Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Semoga Allah merahmatinya. Amin. Demikianlah kisah kita kali ini. Semoga kita terus semangat dalam menjalankan syariat agama kita, agama Islam, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, generasi terbaik umat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan dan meridhai kita tetap berada dalam barisan umat Nabi Muhammad SAW hingga di akhirat kelak. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.